Temperature and Humidity Sensor THM30MD. Berikut adalah fitur-fiturnya termasuk menggunakan sensor SHT30 dari Sensirion. Berikut adalah pengaplikasian dari THM30MD. Berikut adalah spesifikasinya. Sensor SHT30 memiliki keakurasian yang lebih baik daripada SHT20. Pada THM30MD, kita dapat menggunakan power supply DC 5-36 volt dengan posisi positif dan negatif, dan untuk RS485 dengan posisi A dan B. Yang kemudian kita akan gunakan Modbus Pool untuk melihat data hasil dari THM30MD. Pada alat yang sekarang saya gunakan, saya menggunakan power supply sebesar 12 volt. Pada Modbus Pool, kita pilih Connection dan pilih Connect. Kemudian kita pilih serial port dan USB serial yang sesuai. Untuk komputer saya sekarang menggunakan COM5. Dan 9600 baud rate, 8 data bits, non-parity, dan 1 stop bit dengan mode RTU. Kemudian kita klik OK. Jika kita perhatikan, ketika awal kita nyalakan, lampu LED tidak berkedip, tetapi ketika sudah dikoneksikan dengan Modbus Pool, maka lampu LED berwarna hijau akan mulai berkedip. Untuk yang pertama, ini ada temperature, integer, di mana integer berikut adalah sign, dan kemudian yang kedua adalah humidity, yang juga adalah integer, dan yang ketiga adalah temperature dengan 32 bit float, yang kemudian kita bisa ganti displaynya dengan menggantikan ke 32 bit float dengan big endian. Dan kemudian yang selanjutnya adalah humidity, yang sama juga 32 bit float. Kita kemudian mengganti menjadi 32 bit float, dan kemudian kita akan melihat slave ID-nya dengan klik setup, read write definition, dan kita akan pilih quantity untuk address 0 sebanyak 20. Maka di sini akan terlihat slave ID. Kemudian, jika kita ingin menggantikan slave ID number, maka kita hanya butuh double klik di sini. Kita mengganti value menjadi 2 dan klik send. Maka dia akan berganti dengan normal ketika kita akan disconnect dari power supply dan nanti kita akan koneksikan kembali. Saya akan mengganti labelnya dari 1 menjadi nomor 2. Lalu saya akan menghentikan power supply, maka akan tertulis timeout error, insufficient, dan timeout error, dan kemudian saya akan mengkonfigurasikan THM30MD lainnya. Kemudian kita menambahkan satu lagi THM30MD dan saya akan menyalakan power supply-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan dengan satu lagi THM30MD. Sebelumnya ini adalah THM30MD sebagai slave ID 2 dan ini yang akan menjadi slave ID yang pertama. Di sini kita menggunakan topologi daisy chain.
Kita pilih connection, dan kita pilih connect. Dengan settingan yang sama, USB serial port bagi komputer saya COM5, 9600 baud rate, 8 data bits, non-parity, one stop bit dengan mode RTU. Klik OK. Maka kemudian, slave ID 1 akan menyala secara otomatis. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi, yang sekarang sedang menyala. Dan kemudian kita akan ganti setup, read and write definition, kita ganti menjadi slave ID 2. Setup, read and write, dan ini quantity 20. Dengan peraturan yang sama, dan berikut juga adalah 32-bit float big endian. Dan kita akan menuliskan slave ID. Untuk membuktikan bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah slave ID 2, kita akan pilih setup, dan kita akan klik read, write, disabled. Maka pada slave ID 2 di TIM30MD, lampu LED akan berhenti berkedip. Ketika kita akan melanjutkannya lagi, kita kembali klik setup, dan read, write, disable-nya kita akan nonaktifkan. Maka kemudian akan membacakan data yang selanjutnya. Sekarang kita akan melihat performance dari slave ID pertama dan slave ID yang kedua dengan menggunakan grafik. Kita akan membuat value dari temperature dari slave ID yang pertama menjadi series 1, dan temperature dari slave ID yang kedua kita gunakan menjadi series 2, humidity slave ID 1 menjadi series yang ketiga, dan humidity dari slave ID 2 menjadi series yang keempat. Yang salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah di mana di sini kita melihat dari read write definition, scan rate-nya adalah setiap 1000 milisecond atau setiap 1 detik. Sekarang kita akan coba ganti ke 500 milisecond atau setengah detik. Kita apply dan OK. Dan untuk slave ID 1 juga kita akan ganti juga jadi 500. Kita apply dan juga OK. Kemudian kita buka setting dari grafik, kita aktifkan semua seriesnya, dan kita beri nama. Untuk address kedua, register address 2 dari slave ID 1, itu adalah temperature. Kita akan namakan temperature 1, dan ini adalah temperature 2. Ya. Ini adalah register address 4 pada slave ID 1, dan ini adalah address keempat dari slave ID yang kedua. Maka ini adalah humidity 1, dan kita beri nama yang selanjutnya humidity 2. Dan kita klik OK. Kemudian y-axis-nya kita buat 60 yang mendekati dari angka yang ada di sini. Dan kita akan gunakan selama 60 detik dan stop at end. Kita apply dan kita show legend-nya untuk melihat perbedaan dari warna setiap garis, dan kita klik start. Kita bisa melihat hasil dari slave ID 1 dan slave ID 2 yang sangat mirip. Untuk mengganti baud rate pada setiap device pada slave ID yang sudah kita tentukan, kita bisa melihat pada datasheets untuk penomoran
pada data rate atau baud rate-nya. Kita akan coba mengganti baud rate pada slave AD1 dan slave AD2. Pada slave AD1, jika kita ingin mengganti baud rate-nya, kita akan coba namai. Untuk mengganti baud rate menjadi 115.200, kita akan menggantikan value-nya menjadi value 7 sen. Dan untuk slave AD yang kedua, juga kita bisa lakukan hal yang sama, value-nya menjadi 7. Dan kita send. Dan close. Oke. Kita akan coba disconnect-kan. Kita akan matikan power supply-nya. Dan kita akan hubungkan kembali. Kemudian kita akan connect dan mengganti baud rate-nya menjadi 115.200. Klik OK. Terima kasih.